Kan siapa tahu bisa buat diemin anak nangis. Baik teman-teman sekalian yang saya muliakan, mulutmu harimaumu. Judulnya kan begitu hari ini ya. Saudariku sekalian, mulutmu harimaumu. Bahaya nih si mulut nih. Kita punya lisan ini tidak bertulang. Harus kita jaga benar-benar. Kenapa? Yang pertama, biar kata barang kecil begini nih si lisan nih. Ya Allah, ya Allah. Bisa terjadi peperangan disebabkan karenanya. Bisa terjadi perselisihan karenanya. Bisa terjadi fitnah karenanya. Bisa terjadi berbagai macam hal dari keburukan-keburukan disebabkan karena bahayanya lisan. Maka kenapa kita harus menjaga lisan? Karena yang pertama, bahayanya luar biasa besarnya. Meski barangnya kecil, akan tetapi bahayanya begitu besar. Luka badan bisa disembuhkan dan kemudian hilang, bahkan sampai bekasnya. Tapi kalau lukanya hati, disebabkan karena lisan, seseorang mengoyak hati tersebut, bisa sampai bertahun-tahun. Bisa sampai bertahun-tahun bahayanya. Bahaya dunia pun bahaya akhirat, teman-teman saudara sekalian. Bahaya dunia bisa disebabkan karena lisan. Bahaya akhirat juga seperti itu. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Rubba kalimatin lam talqa biha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa." Terkadang kalimat keluar begitu saja dari lisan seseorang, lam yalqa biha balan, dia bahkan enggak ngeh, dia bahkan nganggapnya begitu aja, ternyata membuat seseorang terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Bahaya benar nih lisan. Hati-hati. Hati-hati teman-teman saudara sekalian. Bahkan seorang istri yang berkata kepada suaminya, gitu kan, "Aduh bang, panjang hidup mah kamu isinya sengsara mulu. Kamu gak pernah berbuat baik pada saya, gak pernah nyenengin saya." Ibu saudara sekalian, ini katanya Nabi Muhammad, buat perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam. Meski sholatnya rapi, meski ibadahnya rapi, meskipun tahajudnya kencang, meskipun terawihnya bagus, meskipun Qur'annya panjang, meskipun apalagi bersama dengan mulut yang tidak terjaga, ibadahnya juga ala kadarnya aja. Waduh, nggak ngerti itu gimana caranya mau selamat hidup dunia dan akhirat. Ketika para sahabat menyampaikan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, "Ya Rasulullah, inna jaratana sawamah qawamah." Wahai Rasul, saya punya tetangga tukang puasa di waktu siang, tukang tahajud di waktu malam. Kayak kita ya, tapi dibalik. Tukang puasa di waktu malam. Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian, dibilang sawamah qawamah, ahli puasa, ahli tahajud. Ghaira annaha tu'ti jarataha bilisaniha, akan tetapi dia adalah orang yang suka nyakitin tetangganya dengan lisannya. Sampai tetangganya pada ngindarin, kalau mau lewat liatin dia dulu. Ada gak depan rumah? Kalau ada depan rumah mending muter aja dah. Jauhan dikit nggak apa-apa, yang penting nggak kena komentarnya yang nggak enak. Ada aja gitu. Ya Allah, ya Allah. Kan ada model orang kayak gitu. Tiap ngomong pedes. Kalau nggak pedes pahit. Kalau nggak pahit asem. Ya Allah. Nah ini bahayanya kita nih. Kita kalau disebutin orang kayak begitu, kita nggak nunjuk diri sendiri gitu. Bahayanya kita nih. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Amin. Begitu kayak begitu nggak bilang ada nggak? Ada, nggak bilang iya saya. Nah gitu. Jadi kita nginget orang, saya bukan gitu ya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Amin. Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Amin. Cuman dia suka nyakitin orang, wahai Rasul, dengan lisannya dia. Gimana nih? Nabi dengan serta-merta menjawab, innaha finnar, sungguhnya tempatnya di neraka. Serem benar. Yuk kita jaga kita punya lisan. Insya Allah. Bahayanya sangat amat besar. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu
jaga lisan-lisan kita, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena lisan ini adalah semacam komandan bagi seluruh anggota tubuh. Kita tahu bahwa hati kita adalah rajanya, hati kita adalah presidennya, gitu ya, bagi seluruh anggota tubuh kita. Jadi kalau dia bagus, rakyatnya bakalan bagus. Kalau dia benar, semuanya bakalan jadi benar, kan gitu kata Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad kullahu wa idza fasadat fasadal jasad kullahu ala wa hiyal qalbu. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah dalam seluruh anggota tubuh terdapat segumpal darah. Kalau bagus dia bagus semuanya, kalau rusak dia rusak semuanya. Ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati. Ini hati ini sumbernya nih, pusat pemerintahan adanya di hati. Tapi komandannya adalah lisan. Adalah lisan. Lisan ini teman-teman sekalian kelihatannya kayak nggak terlalu ngaruh untuk anggota badan yang lain, tapi ternyata nggak gitu. Setiap pagi, idza asbaha as-sabah, kata Imam Ghazali dalam Minhajnya, beliau mengatakan idza asbaha as-sabah, apabila datang waktu pagi, yaqulul a'dha lil lisan. Semua anggota tubuh nih bilang sama lisan, ya lisan, in istaqamta istaqamna wa in wajajta i'wijajna. Wahai lisan, kami serahkan urusan kami padamu untuk kamu komandani, untuk kamu komando. Kalau kamu lurus, kita lurus. Kalau kamu bengkok, kita bengkok bersama denganmu. Jadi kalau lisannya bilang kanan, anggota tubuh semuanya ikutan kanan. Kalau lisannya bilang kiri, anggota tubuh semuanya bakalan kiri. Maksudnya gimana? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau ingin memperbaiki seluruh anggota tubuhmu yang 7 nih, bukan termasuk hati ya di situ ya. Kalau mau benahi anggota tubuh yang 7, semuanya memang bergantung dari hati. Tapi mau ngerjain kebaikan-kebaikan, itu juga lisan punya pengaruh yang cukup besar. Kalau dia benar, biasanya anggota tubuh yang lain bakalan benar. Kalau lisan nggak benar, bakalannya seluruh anggota tubuh yang lain nggak benar. Karena lisan ini juga merupakan juru bicaranya hati. Orang kan nggak kelihatan nih, kalau lagi diem kayak begini nih, semuanya nih nggak kelihatan. Baik nggak kelihatan. Apalagi pakai kerudungan semua, tutup aurat semua, gitu ya. Semuanya kayak orang baik semua. Amin. Begitu ngomong, baru tuh kelihatan. Alhamdulillah kalau di majlis kan nggak banyak ngomong. Saya doakan yang ngomong. Jadi yang ketahuan baik nggak baiknya saya doakan. Ya Allah, ya Allah. Ini nih lisan nih. Kalau dia baik seluruh anggota tubuh, kalau dia rusak seluruh anggota tubuh. Ikutan, ngaruh, ketularan. Jadi nih kalau ngomongnya orang tuh, setiap kali ketemu orang ngomongin orang. Tiap kali di jalanan kerjanya ngumpat orang. Tiap kali apa aja ngomongnya nggak pernah bagus gitu. Itu nanti liatin aja. Mata bakalan ikut nggak bener ngelihatnya. Telinga bakalan ikut nggak bener lihatnya. Kaki bakalan melangkah ke tempat-tempat yang nggak bener. Tangan bakalan bergeraknya nggak bener. Yang masuk ke dalam perut pun bakalan menjadi sesuatu yang nggak baik. Lisan semuanya. Kalau baik semuanya, kalau nggak baik semuanya. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, coba perhatikan. Kalau pagi-pagi tuh, ucapan pertamamu tuh apa? Pagi-pagi. Lagi kalau yang bangunnya terlambat. Sial nih, misal, gitu ya. Udah langsung, ya ampun, nih mama telat nih. Waduh, ngomel pagi-pagi. Teman saya ada yang cerita, Ustazah mohon maaf ya, saya waktu itu ada menginap di rumah dia gitu. Kalau pagi kita Ustazah suka ada perang Iran-Irak. Saya sama anak-anak, urusan menu makanan aja kita berantem. Dia bilang urusan mau sarapan apa nggak sarapan, semuanya bisa bikin berantem. Nah ini kita lupa, kita nggak tahu bahwa ternyata kalimat-kalimat di pagi hari akan mempengaruhi sepanjang harimu. Maka jagain.
jagain ya. Ngomongnya yang baik, ngomongnya yang benar. Ibu-ibu sekalian, nggak pernah dengar suaminya, bagi yang punya suami nih, nggak pernah dengar suaminya bilang, saya tuh kalau pagi-pagi udah berantem sama kamu, sepanjang hari semuanya berantakan. Bener gak? Pada ngomong begitu nggak suaminya? Yang nggak ngomong aja. Maksud saya bukan berarti nggak begitu. Yang nggak ngomong pasti kayak gitu juga. Cuman masalahnya dia nggak ngomong gitu. Karena semuanya kayak begitu. Kita sendiri deh, nggak usah yang lain-lain. Kita sendiri. Kalau pagi-pagi udah berantem sama suami, berantem sama anak gitu, sepanjang hari bakalan berantakan apa nggak harinya? Berantakan. Kayak jagain lisan. Jagain lisan. Baik, yang ketiganya, kenapa kita perlu jagain lisan? Teman-teman sekalian, amalan kita dikit, jaga amalan tersebut dengan cara kita benerin lisan. Sekali lagi, alasan pertama kita perlu benerin lisan karena satu, bahayanya besar sekali. Yang kedua, kalau dia benar seluruh anggota tubuh. Yang ketiga, amalan kita dikit, jaga amalan tersebut dengan kita jaga lisan. Karena begitu kita nggak jaga lisan, teman-teman saudaraku sekalian, maka kita sama kayak orang lagi ngelemparin anak-anak panah. Kita sama aja kayak lagi punya anak panah nih, dikit, udahlah dikit kita lempar-lemparin, kita kasih-kasihin sama orang. Gitu. Jadi sayangin amal-amal kita. Setiap kali kita ngomong gak bagus sama orang, itu kita lagi lemparin kebaikan-kebaikan kita. Terutamanya ghibah. Orang tuh kalau kita gibah, kita nih kalau berghibah, teman-teman sekalian, lagi transfer pahala kepada orang lain. Nabi Muhammad cerita, kata Nabi Muhammad, araftum manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Sahabat bilang, yang punya duit lebih sedikit daripada jumlah utang, wahai Rasul. Kenapa bangkrut? Iya enggak? Bu, yang pada dagang. Kita kalau punya uang, punya aset lebih sedikit daripada jumlah hutang yang kita punya, namanya kita adalah orang bangkrut. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, oh iya, itu bangkrut menurut kalian. Terus bagaimana menurutmu, wahai Rasul? Nabi cerita, orang bangkrut adalah orang yang datang di hari akhirat nanti bawa pahala segede gunung. Dia seret-seret pahala itu dengan perasaan bangga di padang mahsyar. Sampai kemudian datanglah hari perhitungan. Faja'al ghurama, datanglah kemudian para penuntut. Dia bilang sama malaikat, wah ya Allah, mereka bermunajat pada Allah, ya Allah, orang ini pernah ngomongin saya waktu di dunia. Ya Allah, orang ini pernah fitnah saya waktu di dunia. Ya Allah, orang ini pernah nyakitin saya waktu di dunia. Ya Allah, dia pernah ngomong kasar sama saya waktu di dunia. Ya Allah, dia pernah bohongin saya waktu di dunia. Ya Allah, dia pernah zalimin saya waktu di dunia. Allah kemudian bilang, ambil pahala dia seukuran kezaliman yang telah dia lakukan. Jadi pada ngambilin tuh. Ada yang ngambil dikit, ada yang ngambil banyak, seukuran sama pekerjaan sama kezaliman dia yang dia lakukan di dunia. Udah habis amalnya kemudian, sampai habis gunung amalnya dia, masih ada orang nyempil datang lagi. Ya Allah, dia pernah ngatain saya waktu di dunia, ya Allah. Allah ambil pahalanya, udah habis ya Allah, taruh dosa kamu buat dia. Itu muflis, namanya orang bangkrut. Ini kalau bawa pahala segede gunung. Kebayang kalau kita udahlah amal kita dikit, kemudian kezaliman kita mau orang banyak, kerjaannya tiap hari ngomongin orang, tiap hari ngata-ngatain orang. Ya Allah, di hari akhirat nanti apa enggak bangkrut double kita? Apa enggak bangkrut sampai ke ujung kita? Ya Allah, ya Allah. Maka sayangi lisanmu, sayangi amalmu, jagalah lisanmu. Sayangi kita punya amal yang udah tinggal dikit ini dengan cara kita jaga benar-benar lisan kita, insya Allah. Kemudian teman-teman sekalian,
jagain apa tadi? Amal kebaikan, karena amal kebaikan kita sedikit. Hal terakhir, kenapa kita perlu jaga lisan-lisan kita? Malu sama siapa? Sama malaikat. Malu sama Allah. Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Malu sama malaikat, terutamanya malaikat Raqib dan Atid. Malu saudariku sekalian sama diri kita sendiri, sama semua manusia. Malu sama Nabi Muhammad. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, bukan begitu aja kalimat keluar dari lisan-lisan kita, akan tetapi semuanya ditulis, terutamanya malu sama malaikat Raqib, sama malaikat Atid. Katanya Habib Ali Habsyi 100 tahun yang lalu ya, beliau bilang, ya Allah, nih orang-orang nih ya pada kurang ajar. Kurang ajar gimana Beb? Kata muridnya, kurang ajar sama malaikat. Malaikat disuruh nulisin keburukan-keburukan dia mulu. Malaikat didiktein sama dia kalimat-kalimat jelek mulu. Sampai ada orang yang malaikat Raqibnya nganggur, malaikat Atid mulu yang kerja. Ya Allah, saya baca kalamnya Habib Ali Habsyi kayak begitu, saya banget ini. Sedihnya. Malaikat Raqibnya nganggur, yang nyatetin kebaikan dan pahala. Malaikat Atid nggak kelar-kelar. Ya Allah, teman-teman saudaraku sekalian, kebayang nggak sih? Kata-kata kita tuh semuanya ditulis sama malaikat. Malaikat nih makhluknya Allah yang mulia loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan buat nyatet kita punya omongan. Kebayang nggak kayak apa ruwetnya malaikat yang disuruh nyatet amal ucapan-ucapan kita? Kalau yang disuruh nyatetin ucapannya ulama, ucapannya kasihnya Allah, yang keluar zikir, yang keluar Quran, nih kan? Yang keluar kalimat-kalimat yang baik. Saya bayangin nih, yang nyatet malaikat bagian pencatatnya Habib Umar bin Hafid, girang bener. Dari pagi sampai malam ucapannya bagus semua. Yang disuruh nyatetin Hubaba Nur, girang, malaikat senang bener. Giliran yang disuruh nyatet maling-maling terus. Disuruh mencatat dirimu, malaikatnya, ya Allah, ini kata-kata gak jelas semuanya. Sumpah serapah, ngomongin orang, ejekan sama orang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Malaikatnya ini kapan kelarnya sini orang? Gitu. Saat kita lagi ngomongin orang, malaikatnya ampun nih, nih anak nih, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Disumpahin kita sama malaikat. Disumpahin kita sama malaikat. Makanya begitu ruhnya keluar, malaikatnya bergirang. Malaikat Raqib sama malaikat Atid girang bener begitu ruhnya keluar, meninggal dunia. Alhamdulillah, ya Allah. Keluar dari urusan sama dia nih. Gitu. Tinggalan malaikat yang kemudian bawa ruhnya. Mereka bawa ruhnya dengan penuh rasa kebencian sama orang tersebut. Ya Allah, jauhkan dia dari rahmat-Mu, ya Allah. Begitu ditanya sama malaikat penjaga langit pertama, siapa yang kamu bawa? Siapa kamu, apa yang kamu bawa? Saya malaikat, apa yang kamu bawa? Ruhun khabitha min jasadin khabith. Kami bawa ruh yang jelek dari jasad yang jelek. Jasadnya sampai ikut-ikutan kena. Walaupun jasadnya waktu di dunia perawatan, walaupun jasadnya waktu di dunia bentuknya bagus kayak apapun, begitu perbuatan yang dia tuliskan adalah jelek, amal perkataan yang dia tuliskan jelek, nah itu ikut-ikut kebawa jelek juga. Malu kita nih ya. Makanya mesti jagain lisan-lisan kita agar kita tidak merasa malu, terutama sama malaikat-malaikat yang mulia. Sebab ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun. Tidaklah seseorang mengucapkan satu ucapan kecuali akan ditulis sama malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kata Habib Umar, orang nih ngomong terus, kata Habib, dia nggak paham. Omongan itu bakal ditulis malaikat Raqib, bakal ditanya ketika masuk dalam kuburan.
bakal ditanya ketika dia berada di mahsyar, bakal diperhitungkan kalimat demi kalimat di padang mahsyar, di hari perhitungan. Itu nggak mencegah mereka untuk berkata-kata yang dipilih gitu. Padahal kalau misalnya kita ngomong itu pakai ada pulsanya, segitunya aja orang mau berhemat. Bener nggak? Kita kalau telepon sama orang-orang di Saudi Arabia misalnya gitu ya, lagi telepon lagi orang kita lagi umrah atau lagi haji, ya Allah kita susun dulu yang rata, yang rapi. Apa aja yang mau diomongin, pulsanya mahal. Kita irit-irit omongan seini mungkin, sepadat mungkin gitu ya, karena memang akan kita tahu bahwa itu ada pulsanya. Saudariku sekalian, yang kita omongin setiap hari ini bukan hanya sekedar pulsa, akan tetapi perhitungan di hari akhirat nanti yang kalau kamu celaka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gak ada sesiapa pun bisa menyelamatkanmu. Tidakkah apa yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, bahwa semuanya akan ada pembahasannya, akan ada perhitungannya? Tidakkah itu seharusnya mencegah kita dari mengatakan sesuatu yang tidak kita perlukan, dari mengatakan sesuatu hanya yang memang bermanfaat bagi kita? Mudah-mudahan kita bisa jaga lisan-lisan kita. Amin ya Rabbal Alamin.